adalah orang yang meluaskan kebaikan, meluaskan manfaat, dan ahlul hikmah adalah orang yang memahami hakikat hidup. Itulah ahlul hikmah. Jadi bukan ahlul hikmah seperti orang yang bisa menerawang masa depan, itu bukan ahlul hikmah. Bisa menerawang masa depan, itu bukan ahlul hikmah, itu dukun pasti. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu tentang kunci-kunci perkara gaib. Salah satu kunci-kunci perkara gaib disebutkan dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun maza taksibu godan. Tidak ada seorang jiwa yang tahu tentang masa depan. Kok tiba-tiba ada yang bisa meramal masa depan? Maka itu mengingkari Al-Quran. Dia bukan ahlul hikmah, tapi dia mendapatkan informasi dari jin. Dia mendapatkan informasi dari jin, maka dia dukun. Ahlul hikmah itu bukan orang yang bisa menerawang. Oh, ini ada jin yang ikuti kamu. Oh, ini ada jin nasab, jin keturunan dari moyangmu dulu ikut sama kamu, tapi dia akan menjagamu. Lalu kemudian orang yang berkata ini disebut ahlul hikmah. Enggak benar, itu dusta. Itu adalah dusta. Al-Quran memberitahukan kepada kita di surat Al-Jin ayat yang ke-6, di antara manusia ada yang meminta bantuan jin, dan jin tidak menambah baginya kecuali akan menyusahkannya, bahkan menyesatkannya. Dan Nabi bersabda, tidak akan sukses hidup seseorang yang ditunggangi oleh jin. Nggak bakal sukses hidup seseorang yang ditunggangi oleh jin. Baik, itu sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan Bunda tadi. Ya, nomor 3. Nah, sekarang banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya, memang banyak. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 243, di dalam surat Yusuf ayat 38, di surat Ghafir ayat 61, Allah yang menciptakan manusia berfirman, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu disebutkan oleh Allah, dan Allah yang ciptakan manusia, Allah yang lebih tahu tentang manusia, bahwa Allah mengabarkan kepada kita kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur, di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah melarang kita ikuti kebanyakan manusia. Allah melarang kita, jangan kamu ikuti kebanyakan orang. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah, jangan kamu ikuti kebanyakan orang, sebab kebanyakan orang akan menyesatkanmu dari jalan Allah, dan kebanyakan orang hanya mengikuti prasangkanya. Para ummahat, para abah, banyak orang yang tidak sholat, jangan ikuti. Banyak orang yang tidak mau ikut pengajian, jangan ikuti. Banyak orang yang tidak mau baca Quran, jangan ikuti. Banyak orang yang tidak mau belajar Quran, jangan ikuti itu. Banyak orang yang curang kalau berdagang, jangan ikuti. Allah mengatakan jangan ikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur, mereka menggampangkan berbuat dosa. Berarti mustahil menghilangkan orang-orang yang kufur di muka bumi. Itu mustahil, sebab Allah yang memberitahukan kepada kita. Hanya saja jangan sampai kita yang tidak bersyukur. Itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita buat acara silaturahmi supaya saling mengingatkan bahwa tidak mungkin dihilangkan orang-orang yang kufur, tidak mungkin dihilangkan orang-orang yang tidak bersyukur, tapi jangan sampai kita yang tidak bersyukur. Pasti ada orang yang tidak bersyukur, pasti ada orang yang bermaksiat, tapi jangan kita, jangan keluarga kita, jangan anak keturunan kita. Apa yang membuat mereka tidak bersyukur? Buka surat Al-Anbiya ayat 1. Allah mengatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia kematiannya, tetapi manusia tetap berbuat lalai, bahkan tetap berbuat dosa.
Kenapa manusia tetap berbuat lalai, tetap berbuat dosa? Penyebab yang pertama Allah bilang innahu kana zaluman jahula, karena manusia itu zalim dan bodoh. Bodoh, nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Allah akan memberikan kepada kita perubahan menjadi lebih baik kalau kita memahami agama ini. Dan pemahaman agama hanya akan Allah hadiahkan untuk mereka yang selalu bermajelis ilmu. Makanya tanda baiknya seorang hamba di sisi Allah bukan hartanya yang banyak, tapi apabila Allah memberikan pemahaman agama kepadanya. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah berikan pemahaman agama kepadanya, itulah orang yang terbaik di sisi Allah. Itulah orang yang Allah inginkan menjadi baik. Sehingga ini juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bagaimana supaya anak kita ini bisa menjadi anak yang ahli ibadah, anak yang terjaga pergaulannya. Jawabannya adalah dekatkan anak dengan ilmu. Tapi Pak Ustadz, anak-anak saya sudah besar, maka kita berdoa kepada Allah dan tetap menasehati anak. Di antara doa yang kita panjatkan, pertama, jangan putus doanya surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat yang ke-40. Di dalam surat Ibrahim ayat 40 kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku ahli solat. Ini doa yang paling pertama kita minta kepada Allah, agar supaya anak keturunan kita menjadi ahli solat. Kenapa solat yang kita minta? Sebab Allah beritahu kepada kita alasannya, jawabannya. Di surat Maryam ayat 59, Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqona goyya. Akan muncul generasi yang rusak, akan muncul generasi yang rusak, keturunan yang buruk. Apa ciri generasi yang rusak? Cirinya hanya dua, kata Allah. Kalau ciri ini ada pada anak kita termasuk generasi yang rusak. Tapi semoga Allah menjaga anak kita. Apa kemudian ciri generasi yang rusak? Allah mengatakan adaa'us shalah, menggampangkan tidak sholat. Kalau anak kita tidak sholat, itu berarti masa depannya berbahaya. Allah yang menjaminkan masa depannya akan gelap. Kenapa dia tidak sholat? Adaa'us shalah, menggampangkan tidak sholat. Yang kedua, wattaba'u syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Jika dua ini ada pada anak kita, Allah mengatakan fasawfa yalqona goyya, masa depannya akan hancur. Karena itulah doa kita kepada Allah adalah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku ahli sholat. Jangan putus doa ini. Surat Ibrahim ayat yang ke-40. Yang kedua, doa khusus yang Allah ajarkan kepada mereka usia minimal 40 tahun. Kita semua sudah usia 60 tahun, artinya doa ini wajib dihafal dan harus selalu dipanjatkan di setiap kesempatan berdoa. Sebab doa ini diajarkan khusus oleh Allah untuk mereka yang usianya minimal 40 tahun. Doa ini terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Doanya begini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ada penggalan di sana. Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah, solehkanlah anak keturunanku. Ya Allah, baguskanlah anak keturunanku, masa depannya cerahkanlah. Wa aslih li fi dzurriyyati, itu penggalan doanya. Dan doa ini doa yang lafaznya langsung diajarkan Allah. Allah yang langsung mengajarkan, maka hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan berkaitan dengan bagaimana
dengan orang yang tidak tahu arti dari doa yang dia panjatkan, dan juga mungkin dalam melafazkan doa salah-salah penyebutannya. Nah, pertama adalah bahwa doa itu adalah at-tolab, pengharapan dan permintaan dari seorang hamba kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu kepada Allah sementara kita sendiri tidak tahu apa yang kita minta kepada Allah? Kita nggak tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, seutama-utama doa adalah doa yang kita fahami. Dan karena itulah sebaik-baiknya doa itu adalah dengan bahasa yang kita fahami. Andaikan kita tahu arti bahasa Arab, maka lebih utama kita berdoa dengan Allah dengan menggunakan bahasa yang Allah cintai, yaitu bahasa Arab. Tapi andaikan kita tidak tahu arti dari bahasa Arab itu, maka lebih utama doa dengan bahasa sendiri. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa daerah, silahkan. Kalau ternyata dengan itu kita lebih khusyuk meminta kepada Allah. Allah mengerti semua bahasa. Tetapi andaikan kita tahu bahasa Arab dan tahu arti yang kita lafazkan dengan bahasa Arab, itu yang lebih utama. Sebab bahasa Arab adalah bahasa yang Allah cintai. Namun andaikan kita tidak tahu artinya, maka lebih utama kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengaminkan doa yang tidak kita tahu artinya? Umumnya doa itu adalah kebaikan. Umumnya doa itu adalah kebaikan. Apalagi doa yang diambil dari Al-Quran atau dari doa dari hadis Nabi. Itu semua pasti kebaikan. Intinya adalah keselamatan dunia akhirat, itu intinya. Sehingga walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita tahu arah doa, arah dan maksud doa, bahwa tidaklah kita berdoa kecuali kita meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya aminkan saja walaupun kita tidak tahu artinya, karena umumnya doa itu arahnya adalah kebaikan, permintaan yang baik, permintaan untuk keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Tapi kita berharap ustadz yang memimpin doa tahu artinya, sehingga ketika dia berdoa benar-benar dia memohon kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan juga jamaah. Dan kita jamaah nggak tahu apa sih yang ustadz ucapkan dalam doa, aminkan saja. Kenapa? Husnuzon, bahwa ustadz tidak meminta doa yang buruk, dia meminta doa yang baik-baik. Jelas, Bu? Nah, bagaimana kalau kemudian dia berdoa salah-salah ucapannya, salah-salah lafaznya? Tergantung. Kalau dia dalam proses belajar, maka kesalahan dalam pelafalan dan lafaznya Allah maafkan, dan Allah tahu apa yang dia maksudkan dalam doanya. Sehingga Allah mengajarkan doa di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kesalahan kami. Tapi ini catatannya adalah kalau dia sedang proses belajar. Kalau dia tidak sedang proses belajar, nggak mau belajar mengaji, nggak mau juga bertanya, salah-salah doanya itu bisa meminta yang buruk. Dia bisa meminta yang buruk. Dia berdoa, misalnya dia mengatakan, dia meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya kantor polisi yang lurus. Ya, nanti akhirnya dia ditangkap oleh polisi, dibawa di kantor polisi. Itulah doanya. Ya. Karena harus hati-hati. Tapi kalau dia belajar, dimaafkan oleh Allah. Ibu, seringkali kita kalau berkendaraan ada tulisan di mobil misalnya, maaf sedang belajar. Insya Allah semua kita nggak ada yang marah. Dia sen kanan belok kiri, nggak ada yang marah, karena tertulis sedang belajar. Tapi jangan coba-coba tidak ada tulisan sedang belajar, sen kanan belok kiri. Ini seringkali dilakukan oleh para ibu-ibu. Sen kanan belok kiri. Kita di belakang jadi kagok, Bu. Ketika kita tegur, Bu, ini kan sen kanan, kenapa belok kiri? Jawabannya apa? Ya, saya kan memberi petunjuk kepada Bapak supaya belok kanan. Ya. Jadi sen kanan itu maksudnya silakan Bapak belok kanan.
saya mau belok kiri. Nah, susah berdebat dengan ibu-ibu ya. Nah, kalau ada tulisan sedang belajar, dimaafkan. Kenapa? Sedang belajar. Manusia memaafkan orang yang sedang belajar, apalagi Allah. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni kesalahan hambanya, dan Allah Rahim menyempurnakan kesalahan itu menjadi baik, karena dia sedang belajar. Makanya jangan sampai kita tidak belajar. Kalau belajar, baca Quran salah-salah, dapat 2 pahala. Pahala kesungguhannya dan pahala bacaannya. Tapi tidak belajar lalu baca Quran salah-salah, dosa. Berapa banyak dia baca Quran, banyak dosanya. Kenapa? Dia nggak belajar. Nah, itulah bedanya kalau belajar. Kalau belajar, kesalahannya, kekeliruannya dimaafkan oleh Allah. Terjawab ya semua pertanyaannya? Alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz, dan selanjutnya kita bersama-sama berdoa yang diberikan oleh Ustaz. Silakan. Baik, mari kita sempurnakan majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin doa campur, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, supaya juga bisa dijiwai dalam doanya. Mari kita khusyukkan hati dan pikiran kita. Kita merendah di hadapan Allah. Kita tengadahkan kedua tangan kita memohon kepada Allah, Rabb yang maha mengijabah setiap doa dan harapan. Semoga hajat kita dikabulkan Allah. Semoga keluhan kesedihan kita dihilangkan oleh Allah. Dan semoga keluarga kita, sahabat kita yang sedang diuji Allah dengan sakit, seperti di sini ada Ibu Riami, ada Pak Ferry, ada Ibu Madiawati, ada Pak Abdul Gomi, ada Pak Joko, ada Pak Firman yang sedang diuji Allah dalam keadaan sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya. Mari kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma sahhil ala kulli mu'sirin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Karim, di pagi hari ini menjelang siang, kami hamba-hambamu yang fakir, hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang banyak kekurangan, hamba-hambamu yang jauh dari kesempurnaan. Kedua tangan kami tengadahkan kepada Engkau wahai Rabb kami. Engkaulah Al-Fattah. Engkaulah yang maha mampu menghadirkan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan pelik kehidupan yang dirasakan, dialami, dihadapi hambamu. Engkaulah Ar-Razzaq yang maha mampu mendatangkan rezeki
dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka oleh hamba-Mu. Engkaulah Al-Mujib yang maha mampu mengijabah setiap doa, setiap harapan, dan Engkau maha mampu menghilangkan setiap kedukaan, kesedihan dan ketakutan serta berbagai hal yang meresahkan hidup kami. Ya Allah, Antas Sami'ul Alim. Engkau mendengarkan setiap hajat yang terbesik di hati kami, yang terucap di lisan kami, yang terfikir oleh kami, bahkan yang belum terucap, belum terfikir dan belum terbesik di hati kami. Engkau tahu wahai Rabb kami, dan karenanya kami memohon kepadamu untuk mengabulkan hajat-hajat kami. Engkau pun maha mengetahui dan maha mendengar segala keluhan dan kesedihan serta ketakutan kami, yang terucap di lisan, yang terfikirkan dan juga yang terbesik di hati. Bahkan belum terucap, belum terfikir, belum terbesik Engkau tahu. Ya Allah, Engkau maha tahu. Sekiranya di antara kami ada yang Engkau uji dengan sakit, kami mohon kepada Engkau melalui berkah majelis ilmu ini, melalui berkah silaturahmi ini, melalui berkah pengajian ini, kami mohon kepadamu wahai Rabb kami untuk mengaruniakan kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami kesembuhan dari sakit, dari penyakit. Karuniakan kepadanya kesembuhan yang sempurna, kesembuhan dari sisimu, kesembuhan yang tidak dihinggapi sakit lagi, penyakit lagi. Ya Allah, Engkau maha mengilmui tentang diri kami, lahiriah kami, batiniah kami, luar dan dalam kami. Engkau maha tahu. Sekiranya di antara kami ada yang Engkau uji dengan hutang yang banyak, hutang yang melilit, maka Engkau maha kaya wahai Rabb kami. Karuniakanlah kepada kami harta dari cara-cara mendapatkannya yang halal dan Engkau ridhoi. Rezekikanlah untuk kami rezeki yang banyak, yang dengannya kami dapat melunaskan hutang-hutang kami, dan Engkau tidak mematikan kami dalam keadaan menanggung hutang yang banyak, dalam keadaan tidak mewariskan hutang yang banyak kepada anak keturunan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkau maha mengilmui diri-diri kami. Sekiranya di antara kami ada yang Engkau uji dengan percekcokan rumah tangga, pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara menantu dan mertua, antara tetangga dengan tetangga, kami mohon kepadamu wahai Rabb kami untuk melembutkan hati kami dan mencabut kebencian, kemarahan dari hati kami, dan mengayakan hati kami dengan kesabaran dan kelapangan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ketergesa-gesaan kami menjadikan rusak hubungan persaudaraan, rusak hubungan kekeluargaan, rusak hubungan ketetanggaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkau maha mengilmui betapa banyak dosa kami, kesalahan kami, kehilafan kami, kealpaan kami. Kami mohon kepadamu wahai Rabb kami mengampunkan dosa-dosa kami, kesalahan kami, kealpaan kami dan kehilafan kami. Ya Allah, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kami lalaikan selama ini. Betapa banyak kami menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia dan meninggalkan sibuk dengan ayat-ayat-Mu, meninggalkan sibuk dengan majelis ilmu, meninggalkan sibuk beribadah kepadamu. Kami mohon kepadamu wahai Rabb kami untuk tidak menjadikan kami menyesal di sisa umur hidup kami. Berilah kami taufik dan hidayah untuk mempersembahkan sisa hidup kami yang terbaik di atas jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, untuk sahabat kami, untuk teman-teman kami yang telah Engkau takdirkan kematiannya lebih dahulu mendahului kami, kami mohon kepadamu untuk mengampuni dosanya, untuk meluaskan kuburnya, menerangi kuburnya dan memberikan pengganti terbaik dari apa yang dia tinggalkan di dunia ini, dan untuk mengumpulkannya bersama dengan keluarga besarnya di dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, perbaikilah anak keturunan kami. Jadikanlah anak keturunan kami solihun dan solihat. Jadikanlah anak keturunan kami hafizun dan hafizat. Jadikanlah anak keturunan kami mengangkat derajat kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah anak keturunan kami penyejuk mata kami. Jadikanlah anak keturunan kami aset terbaik kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Masih banyak hajat-hajat kami kepadamu. Kami mohon kepadamu untuk memberkahi pertemuan ikatan alumni lintas SLTA Angkatan
83 ini ya Allah. Berkahilah semua yang hadir di dalam pertemuan ini, dan berkahi pula yang belum berkesempatan hadir dalam pertemuan ini. Mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Rob. Panjangkanlah umur mereka ya Rob. Panjangkanlah umur mereka ya Rob dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisimu. Ya Allah, banyakkanlah harta mereka ya Rob, harta yang membuat mereka semakin dekat denganmu. Baguskanlah anak keturunan mereka ya Rob. Ya Allah, berkahilah rezeki mereka ya Allah. Terimalah amal soleh mereka dan sempurnakanlah kebaikan-kebaikan mereka. Ampuni dosa-dosa mereka, rezekikan mereka husnul khotimah. Kumpulkan mereka bersama keluarganya di dalam surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dengan